Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Kurniawan dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu LP3M Universitas Jambi. Dalam video pembelajaran bertajuk Pembelajaran Daring Sinkron dan Asinkron. Perkembangan teknologi yang berlangsung sangat pesat telah merubah berbagai aspek dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia pendidikan. Teknologi memberikan kita berbagai kemudahan dalam kehidupan sekaligus tantangan. Salah satu kontribusi teknologi bagi dunia pendidikan adalah terbukanya kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, yang kita sebut sebagai pembelajaran dalam jaringan atau daring, yaitu istilah yang diterjemahkan dari bahasa Inggris online learning. Melalui pembelajaran daring, proses pembelajaran dapat dilaksanakan dari manapun dan kapanpun saja, dengan kehadiran pendidik maupun melalui pembelajaran mandiri oleh peserta didik. Ketika pandemi yang diakibatkan COVID-19 melanda dunia pada awal 2020, pembelajaran daring yang awalnya belum menjadi norma dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, dan hanya dilakukan oleh sebagian kecil pendidik dan dalam intensitas yang masih sangat jarang, pembelajaran daring sekarang tidak lagi dipandang sebagai alternatif, tetapi menjadi suatu keharusan agar proses pembelajaran tetap dapat dilaksanakan. Akan tetapi, sebagai moda pembelajaran yang relatif baru bagi sebagian besar pendidik di tanah air, pelaksanaan pembelajaran daring yang terjadi mungkin masih mengalami kendala, khususnya dalam hal moda pelaksanaannya. Salah satu keluhan yang sering kita dengarkan adalah akibat masih sangat tergantungnya pendidik dengan penggunaan aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan Cisco Webex, dan lain sebagainya. Walaupun aplikasi video conference ini sangat membantu dalam proses pembelajaran, penggunaannya membutuhkan sumber daya yang sangat banyak, perangkat keras yang memadai, kuota yang cukup, koneksi internet yang stabil, dan lain sebagainya. Sementara, interaksi langsung seperti ini juga membutuhkan penjadwalan yang ketat. Artinya, mahasiswa harus selalu siap sedia untuk mengikuti tatap muka daring pada jadwal yang telah ditentukan. Padahal sejatinya, pembelajaran daring dapat dilaksanakan dengan berbagai cara dan moda. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan, membandingkan, dan mendemonstrasikan dua moda pembelajaran daring, yaitu pembelajaran sinkron dan pembelajaran asinkron. Selamat menyaksikan. Moda pertama adalah pembelajaran sinkron. Pembelajaran sinkron berasal dari istilah bahasa Inggris synchronous learning, yaitu suatu moda pembelajaran di mana terjadi interaksi langsung dan sewaktu antara pendidik dan peserta didik. Dalam pembelajaran sinkron, peserta didik secara terjadwal mengikuti pembelajaran yang dipandu oleh pendidik secara langsung melalui media video conference seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Dalam video conference ini, dosen dapat memberikan ceramah dan presentasi, sementara peserta didik mendengarkan dengan seksama. Dan dengan arahan pendidik juga dapat berinteraksi dengan cara berdiskusi, bertanya, maupun memberikan respon terkait materi. Moda pembelajaran sinkron ini pada dasarnya adalah suatu transformasi dari bentuk pembelajaran klasikal di ruang kelas, di mana tatap muka dan pertemuan secara fisik dipindahkan ke dalam bentuk virtual atau maya, yaitu melalui aplikasi-aplikasi video conference. Moda sinkron mungkin merupakan moda yang paling sering digunakan dan disukai oleh pendidik karena mereplikasi aktivitas sehari-hari pendidik di ruang kelas. Akan tetapi, bentuk pembelajaran ini dapat menjadi sangat monoton ketika pembelajaran terlalu didominasi oleh pendidik melalui ceramah dan presentasinya, dan kurang melibatkan peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran sinkron seyogyanya didukung dengan penggunaan teknologi-teknologi interaktif. Selain menyajikan slide presentasi yang akan membantu dalam memberikan ilustrasi dalam penyajian materi, pendidik juga dapat menggunakan aplikasi polling interaktif, misalnya Mentimeter, atau menyajikan kuis melalui aplikasi Kahoot, Google Forms, Slido, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan aplikasi ini, pendidik dapat memberikan variasi dan motivasi dalam proses pembelajaran serta melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Setiap pertanyaan nanti Anda akan diberikan kesempatan untuk menjawab dengan mengklik tombol ya, warna dan gambar ya, yang sesuai. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Judulnya adalah Reading and Use for Use of English ya. Kita mulai. Pertanyaan ini, what should Peter do? Silakan dibaca gambarnya lalu kemudian jawab dengan memilih warna yang sesuai ya, warna dan bentuk yang sesuai. Pembelajaran sinkron memiliki kelebihan sekaligus kekurangan yang perlu kita sikapi.
Kelebihan pembelajaran moda sinkron adalah adanya interaksi antar pendidik dan peserta didik, yang walaupun dilakukan di dunia maya, tetapi memiliki cukup banyak kemiripan dengan pertemuan tatap muka konvensional yang sudah dipahami oleh pendidik maupun peserta didik. Sehingga, umumnya lebih mudah dilaksanakan. Dengan adanya interaksi langsung ini, pendidik lebih mudah dalam mengelola pembelajaran, memandu peserta didik, serta memberikan umpan balik yang langsung dan sesuai dan tepat waktu. Akan tetapi, pembelajaran sinkron juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu yang paling sering timbul adalah masalah dengan ketersediaan infrastruktur yang tidak merata. Pembelajaran sinkron yang memiliki karakteristik terjadwal menuntut peserta didik untuk selalu terhubung dengan jaringan internet yang stabil pada jadwal kelas yang telah ditentukan. Gangguan pada koneksi internet dapat mengakibatkan proses pembelajaran terganggu. Misalnya pembelajar tidak dapat mendengarkan dengan baik ceramah yang diberikan, dan lain sebagainya. Pembelajaran sinkron juga cenderung tidak fleksibel, karena peserta didik harus mengikuti pembelajaran secara langsung dan sewaktu, serta harus siap sedia di suatu tempat tertentu. Bagi peserta didik yang tidak memiliki fleksibilitas, misalnya karena tugas dan lain sebagainya, pilihan pembelajaran sinkron ini dapat menyulitkan. Padahal, menurut banyak pakar, salah satu karakteristik pembelajaran daring adalah sifat distributed, yaitu ia dapat dilaksanakan dan diikuti kapan dan dimanapun saja. Oleh karena itu, kita perlu mengenali satu moda lain dari pembelajaran daring, yaitu pembelajaran asinkron. Pembelajaran asinkron berasal dari bahasa Inggris asynchronous learning. Mode asinkron adalah kebalikan dari mode sinkron, di mana pembelajaran terjadi secara tak sewaktu. Dalam pembelajaran asinkron, peserta didik melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan modul-modul dan kegiatan pembelajaran yang telah disiapkan oleh pendidik. Modul-modul dan kegiatan yang dimaksud dapat dikerjakan secara fleksibel dan disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, biasanya pembelajaran asinkron memiliki waktu penjadwalan yang lebih panjang, misalnya dalam 1 minggu. Dalam periode yang ditetapkan ini, peserta didik dapat mempelajari bahan-bahan yang telah disiapkan pendidik dengan waktu yang dapat mereka atur sendiri sesuai dengan kecepatan masing-masing, asalkan dapat diselesaikan dalam periode yang ditetapkan. Pada pembelajaran asinkron, peserta didik belajar dengan mengikuti panduan yang telah disusun pendidik dengan membaca materi atau modul yang disiapkan, membaca dan belajar dari sumber lain sebagai bentuk pengayaan, dan menonton video pembelajaran, mengerjakan latihan dan tes formatif serta tugas yang diberikan. Pembelajaran asinkron ini biasanya dilakukan menggunakan aplikasi Learning Management System LMS seperti Moodle, Google Classroom, Edmodo, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, syarat utama dari pelaksanaan pembelajaran asinkron adalah persiapan yang cukup oleh pendidik dalam mengembangkan, menyusun, dan mengkurasi berbagai bahan ajar, sehingga dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik dalam belajar. Bagian terpenting yang harus selalu ada adalah suatu skenario atau instruksi pembelajaran yang akan memandu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, pendidik perlu melakukan proses pengembangan materi ajar, termasuk meringkas materi pokok dan menyediakan rujukan pada materi-materi pendukung. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pentingnya menyusun skenario langkah-langkah pembelajaran yang jelas dengan timeline yang juga sistematis, karena pembelajaran asinkron adalah pembelajaran yang terpusat pada peserta didik dan peserta didik memiliki kebebasan yang cukup luas secara waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajarannya dengan baik. Sebagaimana pembelajaran sinkron, pembelajaran asinkron juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya diantaranya adalah fleksibilitas waktu yang tersedia bagi peserta didik. Dengan periode yang cukup panjang diberikan, peserta didik dapat mengerjakan kegiatan pembelajarannya sesuai dengan kecepatan, kemampuan, dan gaya belajar masing-masing. Sehingga mereka yang memiliki kendala, misalnya dengan jaringan internet, dapat mengerjakannya pada saat koneksi sudah stabil. Ini adalah sifat distributed yang dimiliki oleh pembelajaran daring. Kedua, pembelajaran asinkron juga lebih berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik diharapkan menjadi agen utama pembelajaran dirinya sendiri. Ini yang kita kenal sebagai student-centered learning. SCL diperlukan karena ketika peserta didik selesai dengan pendidikannya, mereka harus siap untuk mengambil inisiatif, berpikir kritis, independen untuk dapat hidup di dunia nyata. Ada beberapa hal yang mungkin dianggap kelemahan dari pembelajaran asinkron.
Walaupun sebenarnya ini adalah faktor-faktor persiapan yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pembelajaran asinkron. Pertama adalah persiapan bahan dan kegiatan pembelajaran yang cukup banyak dan akan mungkin menyita waktu yang banyak dalam mempersiapkan dan mengkurasi bahan ajar. Akan tetapi, persiapan ini seyogianya dianggap sebagai investasi bagi pendidik, karena modul yang telah disiapkan dapat dipergunakan kembali untuk kelas-kelas lain di masa yang akan datang, dan dapat berfungsi sebagai bank bahan ajar. Kesulitan kedua terkait dengan karakteristik pembelajaran mandiri pada pembelajaran asinkron, yang mungkin akan menyulitkan bagi peserta didik yang belum terbiasa. Mereka yang belum terbiasa menentukan dan menyusun jadwal pribadinya dalam belajar, mungkin akan mengalami hambatan belajar. Karena dalam pembelajaran asinkron, peserta didik adalah agen utama proses pembelajaran yang mengatur jadwal belajar sendiri, memilih metode dan gaya belajar sendiri. Dan yang lebih penting adalah disiplin dalam mengikuti pelajaran. Akan tetapi, hal ini juga dapat dianggap sebagai potensi menuju pengembangan karakter dan sikap peserta didik, menuju pembelajar mandiri dan seumur hidup. Moda pembelajaran sinkron dan asinkron dapat dilaksanakan secara penuh dan terpisah. Akan tetapi, kita juga dapat mengkombinasikan kedua moda ini menjadi berbagai pola-pola hibrida sesuai kebutuhan masing-masing untuk memaksimalkan hasil pembelajaran sesuai dengan tuntutan tujuan pembelajaran. Berikut akan dipaparkan dua pola umum yang dapat digunakan. Pertama, pola konvensional dapat dilakukan dengan urutan pembelajaran sinkron di awal, di mana pendidik memberikan penjelasan pendahuluan terkait materi dan prosedur pembelajaran, sementara pembelajaran asinkron dilakukan peserta didik secara mandiri melalui LMS yang telah disiapkan. Kedua, pola flip. Sebaliknya, dimulai dengan pembelajaran asinkron di mana peserta didik belajar mandiri melalui LMS, lalu kemudian pada fase sinkron peserta didik menerima pembelajaran langsung melalui aplikasi video conference yang dapat digunakan sebagai kegiatan penguatan, remedial, konfirmasi, dan lain-lain terkait dengan pembelajaran asinkron sebelumnya. Apapun moda dan pendekatan pembelajaran daring yang dipilih, yang terpenting adalah kita sebagai pendidik harus memastikan bahwa pembelajaran terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran yang terjadi juga harus berorientasi kepada peserta didik atau student-centered learning sebagai arah pendidikan di abad ke-21. Sebagai pendidik, kita juga harus mulai bertransformasi dari teacher on the stage menjadi facilitator on the side. Pilihan-pilihan yang kita buat tentu memiliki konsekuensi masing-masing. Oleh karena itu, perlu membuat pilihan yang memiliki landasan teoretis pedagogis yang tepat, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan peserta didik mendapatkan haknya untuk belajar dan berkembang. Demikianlah video singkat ini, semoga dapat bermanfaat dalam memperkaya proses pembelajaran kita. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang lain. Saya Deddy Kurniawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.